Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pembelajaran IPA di SD kelas 2023D akan mempraktikkan sebuah video mikro teaching pembelajaran IPA di SD dengan model pembelajaran problem based learning. Nah, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rizka Nurlisdiana dengan angka NIM 183 sebagai guru inti. Saya Marga Asmi Sakitana dengan NIM akhir 182 sebagai peserta didik 1. Saya Levi Alisa Saltabila dengan NIM akhir 435 sebagai peserta didik 2. Saya Muhammad Arif Aswad Fantasi dengan pengertian 564 sebagai peserta didik ketiga. Baik, untuk yang selanjutnya silahkan saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Nah, sebelum itu, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran ini. Siapa yang mau memimpin hari ini? Silakan Arif. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, maka kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, untuk yang selanjutnya Ibu absensi kalian terlebih dahulu. Amanda, hadir Bu. Bella, hadir Bu. Lola, hadir Bu. Levia, hadir Bu. Rizal, Arif, hadir semua ya hari ini? Iya Bu. Nah, baik, sebelum memulai pembelajaran kita menyanyi lagu nasional terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin ke depan? Ya, boleh. Kita nyanyi lagu Garuda Pancasila ya. Ya, ini. Oke. Teman-teman, kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila ya. Ya. Silakan berdiri. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila. Oke, tepuk tangan buat Kak Levia. Baik, sebelumnya ada yang tahu nggak kita mau belajar tentang apa sih? Tidak tahu. Nah, jadi kali ini kita akan belajar tentang mengenal gaya di sekitar kita. Sebelumnya Ibu punya pertanyaan nih buat kalian. Mengapa sih gaya itu dapat mempengaruhi perubahan bentuk benda? Ada yang tahu nggak? Belum tahu? Oke, nah maka dari itu kita akan simak materi yang akan dijelaskan berikut
apa sih gaya itu? Jadi gaya itu adalah interaksi yang terjadi antara dua benda dalam bentuk tarikan maupun dorongan. Misalnya ketika ibu sedang menarik sebuah kursi, ini termasuk gaya apa? Dorong. Menarik. Oh, tarikan. Iya. Nah, terus ibu punya contoh lagi. Misalnya buku ini dijatuhkan. Gaya apa? Gaya. Nah, gaya ini dapat membuat benda itu bergerak ataupun mengubah bentuk benda. Contohnya ada yang tahu plastisme enggak? Tahu. Di plastisme kalau misalnya kita tekan, maka bentuknya akan berubah. Itu termasuk gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. Nah, di sini ada beberapa jenis dari gaya. Gaya otot, kemudian gaya gesek, lalu gaya pegas, gaya magnet, dan juga gaya komunikasi. Nah, gaya otot contohnya seperti gaya yang dihasilkan dari kekuatan otot manusia atau hewan. Mungkin ketika kalian sedang mengayuh sebuah sepeda, kan otomatis otot kaki kalian itu bekerja untuk mengayunkan sebuah sepeda itu. Lalu pada gaya gesek terjadi antara dua benda yang saling bergesekan. Contohnya ketika kalian memainkan sebuah mobil mainan, kalian kan biasanya menarik terlebih dahulu, kemudian ban dari mobilnya itu akan saling bergesekan dengan lantai. Lalu pada gaya pegas ini terjadi pada benda elastis. Contohnya mungkin di sini ada yang punya ketapel di rumahnya. Nah, itu termasuk contoh dari gaya pegas. Lalu pada gaya magnet biasanya ada pada benda seperti kulkas. Nah, biasanya di samping kulkas itu terdapat gaya magnet, sehingga kalau kalian menempelkan seperti logam atau apapun itu akan menempel di samping kulkas itu. Nah, jadi gaya gravitasi ini terjadi contohnya pada sebuah apel yang jatuh dari pohonnya. Gaya gravitasi ini terjadi karena adanya tarikan dari bumi itu sendiri. Nah, sifat-sifat gaya seperti gaya dapat mengubah bentuk benda, contohnya pada plastisme tadi. Kemudian gaya dapat mengubah arah benda. Ketika kalian sedang menendang sebuah bola, nah nanti kan bolanya itu akan bergerak sesuai dengan gaya yang kalian berikan. Misalnya kalian tendang ke depan atau ke samping. Lalu gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Ketika kalian sedang bersepeda kemudian mengerem sepeda tersebut, jadi dapat mengubah kecepatan gerak benda tersebut. Lalu yang keempat, ada gaya dapat mengubah benda diam menjadi bergerak. Contohnya ketika kalian memainkan mobil-mobilan tadi juga termasuk contoh dari gaya dapat mengubah benda diam menjadi bergerak. Dan yang terakhir, gaya dapat mengubah bentuk benda bergerak menjadi diam. Sama seperti ketika kalian mengerem sepeda tadi, bisa menjadi contoh dari gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi diam dengan mengerem lalu berhenti. Nah, contoh gaya dan pengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada dorongan dan tarikan. Di situ ada gambar seorang siswa yang sedang mendorong rak buku. Nah, di situ tentunya kan ada gaya dorongan dari siswa tersebut untuk mendorong rak tersebut. Lalu, ketika seorang siswa menarik sebuah tas ataupun koper, itu termasuk dalam gaya tarikan. Nah, kemudian di sini ada seorang anak yang sedang memegang sebuah bola. Nah, ini gaya dapat menyebabkan gaya gesek, di mana bola tersebut bergesekan dengan permukaan yang supel atau permukaan tanah. Kemudian ada seorang anak yang sedang merosotan. Nah, di sini gaya gesek juga terjadi ketika anak tersebut meluncur dari perosotan tersebut. Nah, selalu dari gaya gesek itu kan ada arah gaya gesek yang berlawanan dengan arah bergerak, kemudian dapat mempengaruhi oleh permukaan kasar. Lalu gaya dapat dipengaruhi oleh luas permukaan benda yang saling bergesekan. Contohnya dari penggunaan gaya magnet yang paling sering ditemui yaitu pada jalur
kompas karena jarum kompas ini terbuat dari magnet. Nah, terus ada magnet nyata. Nah, teman-teman pasti kemalikan punya kakaknya atau punya ayah atau mamanya, cuma pada magnet nyata itu terdapat sisi magnet untuk menyambungkan kabel data tersebut ke ponsel. Nah, baik. Dari penjelasan ibu tadi, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Saya mau bertanya, Ya, silakan Amanda. misalnya kita menarik panah itu kayak apa ya? Nah, baik. Kalau menarik panah itu kan termasuk kita menarik benda yang elastis. Seperti saat kita menarik ketapel, jadi ketika kita menarik panah itu termasuk ke dalam yang gimana? Kakak sudah apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, oke. Kalau begitu kita lanjut ke pengerjaan LKPD. Nah, baik. Sebelum lanjut pengerjaan LKPD, Ibu mau membagi kalian ke beberapa kelompok dulu. Jadi nanti Nala, Nak Bella sama Nak Amanda kelompok 1, kemudian Nak Lagi Anak Ustaz sama Alim jadi kelompok 2. Nah, seperti itu silakan diberi nama kelompoknya sama kelasnya di situ ya. Nah, lalu pada halaman yang kedua itu ada kegiatan. Jadi ada gambar di sebelah kanannya, kalian cocokkan itu termasuk ke kayak apa sih? Di sebelah ini itu kan ada nama kalian cocokkan. Nah, lalu pada kegiatan yang kedua kita ada beberapa gambar setelahnya. Silakan digunting kemudian ditempelkan ke dalam kotak yang sesuai dengan gaya yang video sama yang aktivitas ketiga. Nah, pada aktivitas ketiga ini kalian diskusikan bersama kelompok kalian gaya apa sih yang terjadi pada gambar-gambar yang ada di LKPD. Ada yang ingin ditanyakan? Ada ya, silakan dikerjakan. Nanti yang sudah kami maju depan buat mempersiapkan nanti diskusi. Ya, ibu dan ibu. Apa sih yang sesuai dengan ya, harus membuat benda kita menjadi dialam. Sudah semuanya? Sudah. Baik, selanjutnya kelompok
agar maju ke depan. Maju semua di bawah satu kelompok kasih depan. Lagi tugasnya kok. Sedikit salam dulu keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pekerjaan KPT kami. Yang pertama yaitu kegiatan 1. Gambar pertama yaitu ada gambar anak-anak sedang bermain tarik tambang, adalah gaya motor. Terus yang kedua ada anak-anak sedang bermain petakel, adalah gaya kopas. Gambar yang ketiga ada apel yang jatuh dari pohonnya, adalah gaya gravitasi. Kemudian gambar keempat ada magnet yang menarik paku, adalah gaya magnet. Kemudian yang kelima ada kota yang berada pada permukaan miring. Oke, sebentar. Gimana, udah bener nggak jawabannya? Sudah. Kota yang berada pada permukaan miring adalah gaya gesek. Ya, sama nggak jawabannya? Sama. Untuk yang kegiatan 3, ada kawan yang memegang bola yang ditangkap akibat saya dapat mengubah benda bergerak menjadi diam. Kemudian yang kedua, usia melanjut lalu berhenti menunjukkan gaya dapat mengubah kecepatan benda. Yang ketiga, kertas yang diremas menunjukkan gaya mengubah bentuk benda. Dan yang keempat, bola yang direndam menunjukkan gaya dapat mengubah arah gerak benda. Oke, ada yang dapat yang mana kan? Kita ini sama. Berikan bukan kelompok. Kamu dulu tadi kan sama. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok 2 ini yang nggak mau bang itu langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil dari diskusi dan kegiatan 2. Gambar yang pertama ada orang yang memukul paku, itu dinamakan gaya dorongan ke bawah. Kemudian gambar yang kedua menarik bendera ke atas, dinamakan gaya tarikan ke atas. Kemudian yang ketiga ada orang yang mendorong, ini gambar apa? Di kotak kotak box, dinamakan gaya dorongan ke depan. Kemudian gambar yang keempat yaitu mendorong gerobak bakso ke depan, dinamakan gaya dorongan ke depan. Kemudian gambar yang kelima ada menarik pintu, dinamakan gaya tarikan ke belakang. Kemudian yang terakhir ada orang yang apa ini? apa ini? Ya, menarikan tali sepatu, dinamakan gaya tarikan ke samping. Baik, ada yang punya pendapat yang berbeda dari yang sudah menunjukkan? Sama. Oke, berikan tepuk tangan juga. Terima kasih teman-teman, itu tadi adalah hasil diskusi kelompok 2. Sekian
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kan sudah presentasi semuanya. Nah, itu mau cek semangat kalian. Itu punya ICPD. Jadi kita main konsentrasi. Nah, kalau ibu bilang tepuk pagi, tepuknya satu kali. Kalau tepuk siang, tepuknya dua kali. Kalau tepuk sore, nggak bisa tepuknya tepuk akhir. Bisa? Bisa, Ibu. Kamu ya, tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk sore. Harga apa saya sudah dari konsultasi dan macam-macam itu seperti apa? Kayak ada kayak desain, ada kayak gravitasi, ada kayak gas, sama kayak dorong, sama kayak Oke, kalian harus fokus konsentrasi. Kita mulai lagi. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk sore. Oke, masih semangat berarti. Kita lanjut ke penggunaan soal evaluasi. Nah, ini tugasnya dikerjakan secara individu. Bapak Ibu. Ya, dikerjakan sini ya. Jangan lupa dituliskan nama, kemudian kelas sama tanggalnya. Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Ya, Bu. Sudah selesai semuanya. Sudah. Ya. Baik, selesai sudah pembelajaran kita kali ini. Nah, Ibu mau salah satu dari kalian buat maju depan menyimpulkan apa aja sih yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Siapa yang mau maju? Ibu. Nah, belajar apa aja sih kita hari ini tadi? Tadi belajar tentang macam-macam gaya, Bu. Ya, macam-macam gaya ada apa aja tuh? Ada gaya otot, gaya tarik, gaya gravitasi, gaya pegas, gaya dorong, Bu. Oke, nah, tadi kan kita belajar macam-macam gaya, terus ada pengaruhnya juga. Mungkin gaya kan dapat mempengaruhi apa sih? Pengaruh gaya terhadap sebuah benda kan? Gaya apa ya? Mungkin ketika kamu sedang main bola, terus kamu jadi kiper, nah kan kamu tangkap bolanya itu Iya. yang pertama. Gaya dapat merubah gerak menjadi diam. Ya, betul. Nah, bisa tambahin sedikit, jadi kan gaya dapat mengubah gerak menjadi diam. Kemudian gaya itu dapat mempengaruhi kecepatan suatu gerak benda. Kemudian gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. Contohnya sebuah kertas yang masih utuh ketika kita remas itu menjadi tidak beraturan, bisa menjadi sebuah pola atau apapun itu. Kemudian gaya dapat mempengaruhi arah sebuah benda. Ketika kita sedang menendang sebuah bola, itu bisa mengubah arah gerak benda.
Mungkin itu saja yang bisa ibu sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup. Baik. Materi yang tadi jangan lupa untuk dibaca kembali di rumah kalian. Di depan kita bahas materi yang selanjutnya. Cukup sekian materi yang ibu sampaikan. Nah, sebelum kelar, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau mikir? Tadi kan harus sudah dan yang cewek. Baik, Bu. Boleh amat saya. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taslim al-insan fi husnin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Baik, cukup sekian pembelajaran mereka kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik, mungkin cukup sekian video yang dapat kami tampilkan. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, kami memohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.